Dan pada akhirnya mereka bubar sendiri, ya, tanpa dibubarkan oleh aparat. Tidak ada gas air mata setetes pun, ya. Mereka bubar karena dibubarkan oleh sebuah kejadian alam yang mungkin mereka tak memperkirakan itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perkembangan informasi terkait dengan demonstrasi 411 yang dilaksanakan kemarin dari siang sehabis sholat Jumat dari Masjid Istiqlal bergerak ke Patung Kuda, ya, dekat Istana Merdeka hingga sampai maghrib. Bayangkan jika mereka kemudian berdemonstrasi, ya, dia persiapkan dari pagi hari, kemudian titik kumpul sholat Jumat di Masjid Istiqlal, lalu bergerak menuju titik konsentrasi massa mereka. Walaupun sebelum-sebelumnya kita dikagetkan dengan pemberitaan akan jumlah massa yang bakal turun di aksi 411 ini karena dia membawa semangat, ya, gerakan aksi 411 2016 yang silam. Pada saat itu mereka sedang mendemo Ahok. Tapi ternyata bahwa apa yang nampak kemarin, ya, itu tidak sebesar yang dibayangkan. Dan ini menandakan bahwa publik Indonesia, ya, rakyat Jakarta ini sudah pada pintar, sudah pada cerdas, tidak bisa lagi terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas, ya, sebuah agenda-agenda politik sebenarnya ini yang berbungkus demokrasi, yang mencoba membangun konsolidasi di jalanan, ya. Akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata masa mereka itu tidaklah terlalu besar. Tetapi ada hal yang kemudian cukup mengagetkan kita semua, ya. Di saat mereka lagi bersemangat-semangatnya untuk berorasi, di saat mereka lagi berapi-api menyampaikan tuntutan, mereka menyampaikan tuntutan agar Pak Jokowi mundur. Pak Jokowi mundur. Inilah yel-yel yang mereka gaungkan kemarin pada saat berdemonstrasi, mulai dari bergerak, ya, di jalan raya hingga sampai di titik kumpul mereka. Di bawah mobil komando mereka berteriak-teriak, berkoar-koar, Jokowi mundur, Jokowi mundur atau dimundurkan. Ini adalah sebuah tagline yang mereka itu dari dulu, ya, selalu gaungkan, gembar-gemborkan, tapi toh ini kemudian tak bergeming. Dan pada akhirnya mereka bubar sendiri, ya, tanpa dibubarkan oleh aparat. Tidak ada gas air mata setetes pun, ya. Mereka bubar karena dibubarkan oleh sebuah kejadian alam yang mungkin mereka tak memperkirakan itu, yakni hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat mereka harus membubarkan diri. Mereka nampak, ya, menggunakan payung untuk berlindung dari hujan, menggunakan jas anti hujan, menggunakan alas duduk mereka untuk menutupi sebagian kepala mereka. Dan mereka pun akhirnya bubar dan meninggalkan arena demonstrasi menuju ke rumah masing-masing. Tentu kita mendoakan supaya mereka kembali sampai kepada tujuan mereka, sampai di rumah mereka, ketemu dengan keluarga mereka dengan selamat. Kita berharap, ya, mereka semua sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tetapi kejadian kemarin harusnya mereka introspeksi diri, ya. Demo sampai malam begitu, jelas ini membuat publik Indonesia dan rakyat Jakarta menjadi tidak bersimpati. Apalagi isu-isunya yang kemudian selalu itu terus,
selalu itu terus, mundurkan Jokowi, mundurkan Jokowi. Sebuah isu yang sangat tidak kontekstual ya. Kenapa? Di saat yang sama Pak Jokowi sedang berjuang keras ya, bagaimana dia mengatasi situasi yang hari ini masih dalam proses keluar dari efek pandemik COVID-19. Bagaimana negara ini sedang berjuang keras untuk mengantisipasi krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan yang diperkirakan akan mengancam ya dunia ke depan, dan tentu negara-negara seperti juga Indonesia. Mereka tak seharusnya melakukan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi pemerintah di saat kita sedang berjuang untuk mengatasi itu semua. Oleh karena itu kita ya berharap bahwa Pak Jokowi ya dan orang-orang di sekitarnya tidak usah mempedulikan tuntutan-tuntutan ini yang memang sangat tidak rasional ya. Tuntutan yang tak memiliki dasar yang kuat ya. Biarkan kita support pemerintahan hari ini untuk fokus pada program-program prioritas yang selama ini telah dirancang dalam membangun Indonesia. Upaya-upaya menciptakan ya kesejahteraan rakyat ya dengan sejumlah program-program dari pusat hingga desa, pengembangan ekonomi kerakyatan dan sebagainya, sebagai sebuah bentuk kehadiran negara di tengah-tengah kehidupan rakyat. Karena kelompok-kelompok PA212, FPI ya yang tergabung dalam GNPR ini, mereka tetap ya tidak akan pernah berhenti sekalipun Pak Jokowi membuat program-program yang bagus untuk rakyat. Mereka tetap, karena memang agendanya adalah agenda yang memiliki agenda politik ya, yang kemudian mereka sedang desain untuk melemahkan Pak Jokowi. Dan semoga mereka introspeksi diri ya. Kejadian kemarin itu mereka bubar sendiri karena dibubarkan oleh alam ya. Hujan deras mengguyur ya di saat mereka lagi sedang berdemo ya, berdemonstrasi begitu bersemangatnya ya. Ini adalah sebuah sebuah peringatan ya. Dan bahwa apa yang Anda selama ini sering tudingkan kepada Pak Jokowi ya, itu harus dilihat ya, jangan-jangan itu adalah berita-berita yang tak berdasar, tuntutan-tuntutan yang tidak rasional ya, yang semuanya dimotori oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Padahal Pak Jokowi sudah bekerja keras siang dan malam memikirkan negeri ini, memikirkan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi kita berharap bahwa mereka-mereka itu menyadari kejadian ini dan kembali merefleksi apa yang mereka sering lakukan untuk menuntut Pak Jokowi mundur, sebuah alasan tuntutan yang sangat-sangat tidak rasional dan tidak memiliki pijakan argumentasi yang kuat. Karena apa yang kita saksikan hari ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi luar biasa ya untuk membangun Indonesia. Saya sebagai orang dari kampung melihat ya bagaimana pembangunan desa-desa hari ini itu begitu nampak dan sangat terasa di era kepemimpinan Pak Jokowi. NKRI harga mati.